iPhone terkenal dengan harganya yang cukup mahal untuk sebuah smartphone. Ya wajar aja karena selain fitur-fitur yang canggih, ya ketika kita membawa handphone atau membawa iPhone, ya harga diri kita agak naik lah. Begitu kira-kira kenapa banyak orang harus menggunakan iPhone, terutama anak gadget ya, meskipun itu ya iPhone bekas lah. Di Urban Digital ada salah satu orang yang bernama Mas Anom. Nah, dia sampai saat ini ketika iPhone 15 sudah keluar, beliau ini masih menggunakan iPhone 8 Plus. Bayangin, bukan iPhone 11, bukan iPhone 12, tapi iPhone 8 Plus. Ya menurutku sih itu udah termasuk fosil sih ya. Nah, apakah menggunakan iPhone 8 Plus itu masih nyaman atau paling enggak masih bisa menunjang aktivitas sehari-hari? Nah, di video kali ini aku akan memberikan gambaran bagaimana atau menceritakan bagaimana Mas Anom menggunakan iPhone 8 Plus-nya di tahun ini. Sebelumnya kita lihat dulu sejarah lah, biar kayak fans-fans MU ya yang selalu melihat sejarah ke belakang. Jadi iPhone 8 Plus ini dirilis sama Apple tahun 2017 barengan sama iPhone X, atau kalau banyak orang bilang iPhone X karena nulisnya gini ya. Nah, jadi setahun lebih lama dari iPhone XR, kan bacanya XR ya, bukan XR ya, XR, dan berarti sudah berumur 6 tahun lebih. Dan pastinya sudah nggak ada lagi fitur update-nya dari nggak dapat jatah update lagi lah dari Apple. Dan iPhone ini nih ya, iPhone 8 Plus ini memiliki atau generasi terakhir iPhone yang masih menggunakan sidik jari atau Touch ID selain iPhone SE generasi ketiga. Dan ya nggak usah inilah, maksudnya jangan meremehkan fitur Touch ID karena banyak orang masih suka dengan fitur Touch ID ini. Salah satunya adalah Chris Evans, pemeran Captain America. Do I miss the home button? Yeah, I do. Dia mencari iPhone yang ada Touch ID-nya, tapi nggak ada kan sampai sekarang. Oke, sudah cukup dengan sejarahnya, biar kita bisa kayak Man City yang terlalu maju, oke? Nah, sekarang di video kali ini aku akan membahas bagaimana menggunakan iPhone 8 Plus si fosil ini di kehidupan sehari-hari. Masih oke nggak sih buat kebutuhan sekarang? Seperti yang aku bilang tadi, si iPhone 8 Plus ini masih memiliki tombol home, tombol fisik home maksudnya ya, yang berfungsi sebagai Touch ID juga. Jadi layarnya nggak full screen, masih ada bezelnya kelihatan atas atau bawah. Kalau orang nyebutnya dagu sama dahi lah kayak gitu ya. Dan ukuran layarnya cuma 5,5 inch. Rasanya aneh kalau kita masih menggunakan handphone dengan ukuran layar di bawah 6 inci gitu. Tapi lucunya iPhone 8 Plus ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan iPhone XR, bahkan iPhone 11 yang lebih baru. Jadi si iPhone 8 Plus ini memiliki resolusi FHD 1080x1920. Bayangin aja kalau iPhone XR atau iPhone 11 itu di bawah itu. Jadi ya agak aneh memang kenapa Apple menurunkan kualitas layarnya di iPhone terbarunya, di masa setelah 8 Plus ya. Dari sisi layar, kalau kamu nggak peduli sama full screen-nya, jadi iPhone 8 Plus ini masih oke lah. Jadi kalian nggak terlalu peduli dengan full screen di layar tuh masih oke. Dan sekarang kita beranjak ke sisi performa dan fitur. Udah jelas ya, pasti ada perbedaan dengan iPhone terbaru. Sekedar info, iPhone 8 Plus ini sudah nggak dapat sistem operasi OS lagi dan ya mentok di update OS 16 yang sekarang itu berarti 17 ya. Jadi hanya ketinggalan satu versi aja. Ya masih lumayan lah. Udah dapat tampilan lock screen baru. Ya walaupun jam belakangnya nggak bisa berada di balik objek foto ya. Dan masih dapat live activity. Jadi live activity ini asik. Jadi kita bisa melihat misalkan kita pesan makanan di Grab, nah kita bisa melihat progresnya sampai mana makanan ini diproses. Jadi ya masih tetap asik lah. Tapi ya itu, iPhone 8 Plus ini masih menggunakan widget aja, belum interaktif widget. Jadi widgetnya cuma buat nampilin informasi, nggak bisa untuk sebagai button control lah ibaratnya. Dan kemudian si iPhone 8 Plus ini nggak bisa share kontak pakai AirDrop kayak iOS 17. Jadi mungkin Apple udah mulai mengurangi circle pengguna iPhone yang zaman-zaman dulu lah kayaknya ya, biar nggak bisa berbagi AirDrop. Jadi biar peer pressure dari Apple, biar si pengguna iPhone jadul ini segera upgrade. Itu sebenarnya bukan masalah besar ya AirDrop, karena nggak semua orang itu butuh atau memperhatikan fitur-fitur yang seperti itu. Toh kita masih bisa sharing file dengan cloud ataupun
menggunakan email. Kemudian kekurangan atau sebenarnya apa yang nggak ada di iPhone 8 Plus ini yaitu fitur MagSafe. Tapi anehnya ini sudah support wireless charging ya, tapi sistemnya beda. Nggak support sistem yang sekarang didukung oleh Apple. Dan pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan sejuta umat. Aku yakin kalian yang beli iPhone pasti pertanyaannya seperti ini. Kameranya bagus nggak iPhone 8 Plus di masa sekarang ini? Yang pasti fiturnya jauh ketinggalan dibandingkan iPhone terbaru, apalagi dibandingkan dengan iPhone dengan embel-embel Pro. Tapi secara umum kualitasnya masih sangat bagus, terutama kalau cuma buat posting di medsos atau share di grup WhatsApp. Jadi nggak terlalu kentara lah. Kamu bisa motret mode biasa, panorama, potret mode bokeh nih ya, rekam video sampai 4K 30 fps, kemudian timelapse dan juga slow motion di kualitas HD 120 fps. Ini mantep lah, masih mantep lah dibandingkan dengan kamera-kamera Android di harga yang sama ya, saat ini maksudnya. Tapi untuk beberapa fitur kamera seperti mode portrait ya membutuhkan waktu yang lama, karena mungkin prosesornya masih menggunakan prosesor yang ya 6 tahun yang lalu lah, wajar. Kemudian bagaimana dengan kamera depan? Ya karena nggak ada depth kameranya, kualitasnya nggak sebagus iPhone sekarang ya. Kalian membutuhkan lighting yang mumpuni untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal. Sekarang kita ke performa. Nah ini kalau kalian sudah lama ini, misalkan gini, kalian membuka membuka Instagram, kemudian setelah beberapa jam Instagramnya tuh ya nggak kalian buka lah, nggak kalian close, cuman kalian masuk ke home. Dan kemudian setelah beberapa jam kalian ingin membuka Instagram lagi, maka loading screen-nya tuh akan terasa, jadi kurang satset gitulah. Kalau misalkan memang memang kalian sudah mendiamkan aplikasi tersebut selama beberapa jam. Tapi kalau cuma sebentar sih kayaknya masih satset ya. Ya itu aja sih, karena memang prosesornya prosesor 6 tahun yang lalu ya. Begitu juga dengan kalau kamu bermain game, yang jelas nggak akan semulus iPhone yang lebih baru, terutama kalau kalian menjalankan game-game yang AAA gitu kan, 14 Pro aja nggak sanggup gitu kan. Nah masalah utamanya, ini kata Mas Anom nih ya, masalah utama iPhone 8 Plus itu adalah kapasitas storage-nya, karena ya memang Mas Anom hanya menggunakan iPhone Plus yang memiliki storage internal 64 GB ya. Jadi bayangin aja kalau mau install Genshin nggak usah berharap lah gitu ibaratnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang krusial yaitu gimana soal daya tahan baterai. Terus terang kapasitas baterai dari iPhone 8 Plus ini cukup kecil, bahkan untuk ukuran iPhone itu sendiri. Kalau kamu masih dapat yang baru ya kapasitas baterai atau baterai health-nya masih bisa 100%. Tapi kalau kamu dapat yang second, coba deh cek dulu kapasitas kesehatan baterainya itu. Ya contohnya iPhone Plus yang dipakai Mas Anom ini setelah 4-5 tahun pemakaian kapasitasnya udah drop hingga 75%. Untuk pemakaian ringan sih masih mencukupi ya, tapi kalau pemakaian lumayan berat misalkan main game ya bakal kerasa banget habisnya. Orang iPhone baru aja main game paling cuma tahan berapa jam gitu kan, apalagi yang iPhone lama. Jadi kesimpulannya secara umum kalau kamu nggak butuh fitur-fitur wah atau kamu hanya menginginkan fitur dasar dari sebuah smartphone dan kamu pengen menggunakan device iPhone agar prestisnya kelihatan naik dikit, nah itu kamu masih bisa dipakai lah iPhone 8 Plus ya, meskipun iPhone 8 Plus gitu kan belum boba lah, masih di luar circle anak-anak Gen Z sekarang lah. Tapi masih bisa lah kalau buat kerja tipis-tipis, buat main medsos tipis-tipis masih sangat-sangat asik. Buktinya Mas Anom sampai sekarang masih betah menggunakan itu. Tapi yang perlu kamu ketahui bahwa iPhone 8 Plus ini sudah tidak diberikan update mayor lagi oleh Apple, paling enggak atau mungkin 1-2 tahun ke depan itu update security-nya juga sudah dihentikan. Jadi kalian perlu memperhatikan hal itu sebelum membeli iPhone 8 Plus. Artinya fitur aplikasi baru mungkin aja bisa nggak dapet dan bisa tambah lemot dipakai, karena biasanya Apple itu kalau setiap ngupdate OS iPhone versi sebelumnya akan terasa lebih lambat. Ya dengan kata lain iPhone 8 Plus ini sudah memasuki usia senja. Jadi sudah waktunya ngopi-ngopi dan ditemani lagunya dari 420 misalkan sambil menikmati senja, dan bakal digantikan oleh iPhone-iPhone yang di atasnya. Apakah iPhone 8 Plus masih layak dibeli? Saya jawabannya adalah tidak gitu kan. Tapi kalau kalian kepepet gitu kan, misalkan pengen handphone yang memiliki OS yang smooth dan kalian peduli dengan jualan privasinya Apple, ya
kenapa enggak gitu. Tapi kalau mungkin kalian masih sabar dan masih bisa menabung, mungkin bisa membeli iPhone yang mungkin 3 tahun lebih baru dibandingkan iPhone 8 Plus. Ya sarannya iPhone 11 atau iPhone 12 itu akan lebih masuk akal karena range-nya masih belum terlalu lama. Nah, semoga opiniku di video ini tentang bagaimana atau siapa tahu ada yang penasaran penggunaan iPhone 8 Plus di masa sekarang ini terjawab. Dan buat kalian yang masih pengen masih memiliki banyak pertanyaan soal iPhone 8 Plus di tahun ini, ya kalian bisa komen aja, tanyakan apa yang sebaiknya atau apa yang ingin kalian tanyakan mengenai iPhone 8 Plus ini. Jadi ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini kalau dirasa video ini bermanfaat. Saya Fit, sampai jumpa di video selanjutnya.